Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Petrus 4 ayat 12, Simon Petrus mengatakan, atau Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, mantap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Doa dan harapan saya ke kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa iman, kuasa doa akan terus menyertai langkah-langkah hidup kita. Selamat sore bagi kita. Semoga kekuatannya itu terus mengalir bagaikan air sungai yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, saya ingin kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan, hidup di dalam kecakapan dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Roma 12. Saya sudah pernah menyampaikan ini dalam versi yang lain. Ini saya akan sampaikan dalam versi yang lain. Yaitu kita harus percaya bahwa firman itu selalu baru tiap pagi, ya. Itu sebabnya kadangkala kita sudah dapat ini, kita dapat itu lagi, kita baca lagi, ada inspirasi baru lagi, dan teruslah mencintai firman Allah. Dan yang mau saya desak di sini adalah doa dan firman jangan pernah pisahkan. Saya mau katakan ini berulang-ulang. Doa dan firman tidak boleh dipisahkan dan Anda perkatakan setiap hari. Ya, berdoa, baca firman Allah dan memperkatakan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Tema kita adalah cakap menghadapi segala sesuatu. Haleluya. Tentu kita tidak selalu jalan di jalan tol, ya. Kadangkala ada jalan berbatu-batu, jalan onak, berjalan di atas onak dan duri, dan di gelombang-gelombang, di tanah yang tidak rata, mendaki, menurun, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, kita bisa melewati semua perjalanan kehidupan ini karena Tuhan. Dan itu sebabnya dari ayat yang saya baca tadi, saya mengajukan pertanyaan, janji-janji apa yang membuat kita cakap menghadapi segala sesuatu? Ya. Janji apa yang membuat kita cakap? Membuat kita cakap menghadapi segala sesuatu. Janji yang membuat kita cakap menghadapi segala sesuatu menurut Roma 12 ayat 12 adalah janji Tuhan yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Jadi kita ini harus bersukacita dalam pengharapan. Jangan tidak ada pengharapan dalam hidup kita. Pengharapan itu adalah jembatan yang terpanjang di dunia. Ya. Nah, jembatan yang terpendek itu putus asa. Jembatan yang paling indah itu kasih Tuhan. Jembatan yang ya ya, kita berbicara soal pengharapan. Ada jembatan yang paling mahal itu pengorbanan. Ya. Itu bisa dilakukan kalau kita tinggal dalam janji-janji Tuhan. Nah, yang mau saya katakan adalah dalam Filipi 4 ayat yang 4 dikatakan,
Herete, ya bersukacita. Enkrios, di dalam Tuhan pandote. Jadi dalam bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Palin ero, herete. Sekali lagi katakan bersukacita. Itu dalam Filipi 4 ayat 4. Dalam dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, pandote herete, senantiasa bersuka cita. Jadi pandote herete, senantiasa bersuka cita. Artinya apa yang mau saya katakan? Ketika kita punya pengharapan, kita akan senantiasa bisa tinggal dalam sukacita, menantikan segala janji Tuhan digenapi bagi orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Haleluya. Jadi kalau kita tinggal dalam firman-Nya, dalam kepercayaan yang teguh, kita akan dibuatnya bersukacita. Karena apa? Janji itu menghidupkan kita. Janji itu memberikan pengharapan baru bagi kita. Dan itu sebabnya dikatakan kalau Anda baca dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi jelas Allah janjinya ya dan amin. Yang kedua dikatakan bahwa sabarlah dalam kesesakan. Pasti di tahun 2026 ini pasti nggak akan mungkin tidak, ya. Pasti ada kesesakan yang kita alami. Tapi sabarlah, ya. Apapun itu, kesesakan apapun, keuangan, utang piutang. Teman saya bilang begini, apa yang membuat orang jantungan? Dak dikduk. Yang pertama itu jatuh cinta, yang kedua itu jatuh tempo. Kalau orang sudah tiba saatnya jatuh tempo, aduh, ya saya pernah mengalaminya sih. Tapi saya tidak apa istilahnya, tidak mau berneka-neko, ya. Dan sekarang saya tidak lagi ada di situ, ya. Tapi ketika jatuh tempo datang, kita belum punya uang. Mantap! Hanya kita katakan, Tuhan, saya tidak tahu lagi kemana. Jadi sabar dalam kesesakan. Minta pertolongan Tuhan. Percaya janji Tuhan. Perkatakan firman Allah. Lakukan tugas. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Dengan rajin dan dengan sekuat tenaga. Dan harapkan pertolongan dari Tuhan. Kita tidak tahu dari mana jalannya. Kita yang tahu Tuhan punya jalan. 1001 jalan. Bahkan 1.000.001 jalan. Jangan batasi kuasanya. 3 hal yang seringkali saya katakan tidak boleh Anda katakan adalah I know. Kalau Anda katakan I know, menutup pintu pembelajaran. I can, saya tidak dapat, itu menutup pintu kesempatan. Atau yang kemudian yang terakhir adalah I can, terus yang impossible. Kalau I can itu menutup pintu kesempatan, aku tidak bisa. Tetapi Anda harus katakan I try. Dan itu akan menumbuhkan hal yang positif dalam hidup Anda. Tetapi kalau Anda katakan I can, seluruh energi negatif akan datang kepada Anda. Dan kemudian impossible. Kalau Anda katakan impossible, maka Anda akan menutup pintu mujizat dari Tuhan. Jangan lakukan itu. Tuhan mampu menolong kita dalam mujizat, selalu ada bagi orang-orang yang percaya. Dan yang terakhir adalah kita dapat bertekun dalam doa, seperti wanita yang dalam Lukas 1 ayat 18, dia minta pertolongan pembelaan kepada hakim yang lalim, tetapi hakim yang, ya itu sudah bunyi, ya, hakim yang lalim itu tidak takut Tuhan, tidak takut siapapun. Tapi karena wanita ini terus meminta, dia pergi ke
pasar dia ada di situ, menemani istrinya ke kolam renang dia ada di situ, menemani istrinya belanja shopping dia ada di situ, menemani istrinya pesta dia ada di situ. Minta terus pembelaan, minta terus supaya hakim ini membela, dan hakim itu akhirnya lelah juga. Dan Alkitab mengatakan, sekalipun aku tidak takut Tuhan, tidak takut siapapun, tapi karena wanita ini memusingkan aku, menyusahkan aku, baiklah aku bela perkaranya. Kalau wanita ini saja dapat dibela oleh hakim yang tidak hakim yang lalim itu, hakim yang tidak takut siapapun, apalagi Tuhan, kita umat-umat pilihan Tuhan, pastilah dibela. Jadi yang penting kita mau berdoa dengan tekun sampai Tuhan menyatakan kebaikan dan perhatiannya, dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan mengabaikan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita cakap menanggung segala sesuatu, atau kita cakap menghadapi segala sesuatu yang kita punya. Dan percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat melalui doa-doa yang kau panjatkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, biarkan kasih-Mu tetap bersama dengan kami, dan biarkan kami menikmati kuasa-Mu yang luar biasa sehingga kami cakap menghadapi masalah-masalah kami. Dan kalau engkau sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan hadir kepada mereka karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Terpujilah engkau. Dan ini hidup kami Bapa di surga. Dan bagi mereka yang mengalami masalah, Tuhan tolong mereka sehingga mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kalau Anda ingin berdonasi, berdonasilah di nomor-nomor yang ada, dan mohon diinformasikan kalau Anda berdonasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Selamat sore. Selamat melakukan apapun yang masih bisa Anda lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa dan baca firman Allah sebelum tidur.